Halo guys, kembali lagi ya saya investor ngapak. Di video kali ini ya saya bikin video tanggal 4 September 2025 ya, sekitar jam 2 pagi ya kurang nih. Saya akan membahas ya ada berita terbaru yang menurut saya cukup menarik ya, positif ya. Yang dimana kalau kita lihat ya di hari Rabu ya tadi di sini muncul berita Bank BI ya, BI sepakat burden sharing ya, demi biaya program Asta Cita Prabowo. Di sini kita bahas pas itu beritanya ya. BI Kemenkeu sepakat burden sharing demi biaya program Asta Cita Prabowo. Jadi Bank BI dan Kementerian Keuangan Kemenkeu sepakat melakukan burden sharing pembelian surat berharga negara atau SBN. Langkah ini demi menekan beban fiskal pemerintah sehingga bank sentral turut mendorong pendanaan program ekonomi kerakyatan menjadi lebih terjangkau, ya kan? Dengan berdasari beban negara ya kan, bahwa yang kita tangkap ya dari berita ini bahwa itu BI Bank Indonesia itu bisa mencetak uang itu bisa dikatakan semaunya ya. Ya, pas zaman Covid aja saya lihat beritanya sekitar 1.000 triliun ya untuk Bank BI dia cetak uang ya. Dan untuk kali ini di 2025 bahwa di sini beritanya itu burden sharing era Covid di tengah BI beli SBN 2 sekitar 200 triliun. Di sini di tahun 2025 ini sekitar 200 triliun ya. Cukup kecil ya dibanding pas zamannya Covid di 2020, bahwa intinya, mekanismenya setelah saya baca ya tadi, setelah saya baca jadi Bank BI ya, Bank Indonesia itu mencetak uang. Terus atas permintaannya mungkin ya kan, Menteri Keuangan ataupun Presiden bahwa dia mau nerbitin nih, saya punya surat berharga, suruh dibelilah kepada BI. BI duitnya dari mana? Dia cuman tinggal cetak, tinggal tulis nominal ya, bukan cetak kertas. Kalau sekarang udah digital, tinggal ketik aja mungkin dia mintanya 200 triliun, ya kan uang itu. Nah, uang itu buat dibeliin ya sama BI itu buat beli SBN surat berharga negara. Jadi duit 200 triliun yang dicetak bukan secara fisik ya, dicetak secara digital. Itu duitnya buat beli surat berharga negara. Jadi kan eh, nanti 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 pemerintah pegang duit 200 triliun ya kan dari Bank BI karena Bank BI udah membeli SBN-nya ya. Di sini untuk pembelian SBN bisa dari primer, bisa dari sekunder ya untuk eranya Covid. Kalau primer kan istilahnya direct secara langsung ya dari Bank BI beli secara langsung dari pemerintah. Kalau sekunder kalau nggak salah itu Bank BI beli SBN-nya dari bisa dikatakan masyarakat atau retail yang udah punya gitu kan. Cuman di kali ini 200 triliun dia direct langsung ya untuk ke pemerintah ya. Jadi 200 triliun itu sama pemerintah nanti di sini bilangnya untuk proyek Asta Cita Prabowo ya, membantu proyek Asta Cita Prabowo. Dan ternyata duit 500 triliun itu salah satunya buat eee, program Kopdes ya, Koperasi Desa. Mana nih?
Jadi buat koperasi desa dan juga program yang ini loh, perumahan. Nanti baca pelan-pelan ya saya biar singkat aja. Saya udah baca, ya kan nih, Ferry mencontohkan untuk pendanaan perumahan rakyat, beban efektif masing-masing pihak sebesar 5% sementara Koperasi bunga efeknya intinya kurang lebihnya begitu untuk membantu, proyek Asta Cita ya, salah satunya ya untuk Kopdes, Koperasi Desa. Kenapa, eee, ini berita bagus kalau, border sharing ini berita bagus. Jadi nanti ya, setelah duitnya masuk ke pemerintah, sama pemerintah kan salah satunya masuk Kopdes, terus bisa buat yang lainnya ya, proyek-proyek pemerintah. Nanti secara tidak langsung itu jadi banyak lowongan pekerjaan ya, karena ada proyek-proyek dari pemerintah dan pastinya membutuhkan tenaga kerja. Itu yang direct secara langsung ya, langsung tidak langsung. Nanti kan karena banyak uang yang beredar dari modal 200 triliun itu, masyarakat jadi, banyak yang pegang duit, ya kan, banyak yang pegang duit, pegang uang, karena banyak pekerjaan. Karena banyak pekerjaan, orang-orang itu pegang duit, ya karena pegang duit ya orang itu nanti secara langsung tidak langsung orang itu, eee, di masyarakat duitnya beredar buat beli, jajan, makanan, ya apa aja yang, beredar ya, yang dibutuhkan masyarakat. Seumpama kayak UMKM aja, orang pada bisa beli bakso, bisa pada beli nasi goreng, ya kan. Karena semakin, banyak peminat, duitnya itu beredar banyak, mau nggak mau seandainya kan, UMKM nanti dia bisa pinjem modal ke bank. Nah, urutannya begitu. Nanti UMKM bisa ngajuin pinjaman ke bank buat, ekspansi bisnisnya. Seandainya nasi goreng, nanti orang itu setelah utang bank ya, pinjam ke bank, nanti bisa bikin buka warung lagi, warung nasi goreng 2 atau 3 kan makin banyak, karena banyak peminatnya juga. Jadi bank tersebut pun mendapatkan untung yang jauh lebih gede ya. Nah itu kenapa efeknya, di saham makin bagus ya karena 200 triliun nanti masuk ke pemerintah, pemerintah buat belanja negara dan sebagainya ya, Kopdes salah satunya, nanti orang itu bisa bisa pegang uang, masyarakat setelah uangnya dia pegang, nanti dia butuh buat beli sesuatu, jadi itu kan duitnya muter di situ. Nanti di buat beli sesuatu ke pedagang-pedagang, pedagang-pedagangnya karena dia merasa laris, dia membutuhkan buka warung kembali ya, nambah warung. Dia nambah warung butuh dana, pinjamlah ke bank salah satunya, karena banyak yang minjem nih, nanti lama-lama, bukan lama-lama, apa namanya ya, karena banyak yang meminjam ke bank, secara otomatis dia labanya naik, laba perbankan itu naik. Terus kenapa ini berita positif, jadi nanti setelah labanya naik dari bank itu juga seandainya kayak BRI, dia juga bagi dividen, ya kan. Dividen itu duitnya kemana? Dividen masuknya ke 52% ya, itu masuk ke pemerintah, kayak gitu. Contohnya kayak, Bank BRI labanya 60 triliun, sekitar berapa tuh? Kalau 60 triliun masuk ke pemerintah 50% aja, berarti 60 30-an triliun ya kan, seandainya begitu. Masuk ke pemerintah, sama pemerintah nanti muter lagi duitnya, ya kan. Nah itu efeknya kenapa kalau, eee, kita butuh modal ya, seandainya butuh modal 200 triliun.
Nah, pemerintah ngandelin pajak, nyari gimana caranya nih buat danain cita-citanya Prabowo nih, keinginannya Bapak Presiden, 200 triliun, naikin pajak, yang ada ya kayak kemarin tuh, tanggal 25 masih ingat kan, demo, bakar-bakaran di mana-mana, ya kan. Ya itu, kurang lebihnya begitu efek-efeknya. Ya kalau butuh modal 200 triliun buat bikin proyeknya Bapak Presiden keinginannya, tinggal cetak aja, ya kan, bilang ke BI, terus cetak duit secara itulah, bilang aja tinggal ketik nominalnya ya kan, mana ada susah, ya kan. Tapi kan kata orang bisa jadi memicu inflasi, ya tinggal hitung itu PDB kita berapa, terus yang mau dicetak berapa, kalau jauh ya kan berarti inflasinya ya itu ngikutin, seandainya PDB-nya 2001 21.000, kita cetak uangnya 10.000 triliun, ya pastinya 50% dari PDB ya pasti meledak, hiperinflasi. Kalau 200 triliun nggak ngefek sih kalau menurut saya. Nyatanya juga di Covid itu ya, di pas corona cetak 1000 triliunan, nyatanya nggak ngefek juga, ya kan, hiperinflasinya enggak juga ya. Apalagi 200 triliun, kalau menurut saya mah ditambahin aja ya kan. Jadi nanti impact-nya kan makin besar untuk masyarakat, dan juga perbankan itu sendiri labanya makin naik, dividennya juga nanti makin gede masuk ke pemerintah, ya kan. Menurut saya ini berita yang cukup positif ya di hari ini nih. Cukup sekian ya di video kali ini ya, ini berita yang cukup menarik ya. Saya investor ngapak, salam cuan.